cebur minyak. Yang jawab salam THR-nya banyak. Oh, amin dah baru. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la tanhasiru afraduhu bita'dad ولا يمل تقراره بكثرة ترداد ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الخلق وسيد العباد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus DKM Masjid Baitul Latif serta para asatidz wal ustadzat, para tokoh, para petinggi dan seluruh jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari yang mulia ini, saat kondisi kita sedang berpuasa, kita laksanakan kewajiban kita, yaitu sholat zuhur walhamdulillah secara berjamaah. Dan setelah itu kita lanjutkan dengan kebaikan, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan wasilah ini, dengan perantara ini, kita mendapatkan keberkahan dan juga keselamatan hidup dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, cita-cita terbesar kita adalah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tentunya untuk menggapai husnul khatimah tersebut tidak dengan cara yang mudah. Perlu ada usaha-usaha yang kita lakukan agar kita menggapai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Maka siang hari ini insya Allah kita sampaikan beberapa kiat untuk mendapatkan husnul khatimah. Yang pertama, istiqomah dalam kebaikan. Dengan itu insya Allah nanti akhir dari hidup kita akan baik. Karena innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan itu dilihat dari penutupnya. Bapak Ibu sekalian, setiap orang bisa melewati garis start, cuman tidak semua orang bisa sampai ke garis finish. Maka dari itu, nanti siapa yang sampai ke garis finish, itulah mereka pemenang. Begitupun ibadah kita. Saat kita hidup, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau sampai akhir hayat kita masih ibadah kepada Allah, maka itulah yang disebut husnul khatimah. Kita wafat dalam keadaan membawa iman dan juga Islam kita. Selain itu, memang Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus segala kesalahan-kesalahan kita. Maka semakin banyak kita melakukan kebaikan, makin banyak pula kesalahan kita yang terhapuskan. Ada ungkapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, la khaira illa fi rajulain, rajulun yusari'u fil khairat wa rajulun adznaba dzanban wa huwa yatadarakahu bit taubah. Enggak ada yang lebih hebat, lebih baik dari dua orang ini. Orang yang pertama adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan.
Dan yang kedua, orang-orang yang merasa dirinya banyak dosa, dia juga bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita menjadi orang yang senantiasa semangat bergegas dalam kebaikan. Jika ada kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukan. Ada kebaikan di depan mata kita, ambil. Contoh, kita berkesempatan untuk memberikan makanan untuk orang-orang berbuka, maka lakukan itu. Mata kita sehat, waktu ada, buka Al-Quran, baca Al-Quran. Dan semua kebaikan lain lakukan dengan segera, jangan tunda-tunda. Ya. Ini pengurus DKM, Ustadz Ma'mun, saya kenal beliau. Beliau kalau mau kebaikan, wah semangat banget. Mau sholat Jumat dari hari Kamis udah jalan, Ustadz Ma'mun. Ya. Jadi kudu semangat dalam ngelakuin kebaikan. Jangan tunda, jangan entar-entaran, langsung lakukan semua kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan juga ada satu ungkapan yang sangat luar biasa. Ungkapannya adalah yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Wafatnya seseorang itu tergantung dari kebiasaan dia saat lagi hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu banyak bukti dari ungkapan ini. Berapa banyak orang-orang yang rajin sholat, berapa banyak orang-orang yang rajin sholat berjamaah, akhir hidupnya sedang melaksanakan sholat. Belum lama di Ramadan ini di YouTube terekam kamera seorang imam sedang mengimami sholat subuh, dan saat sedang sujud Allah ambil nyawanya, dia wafat dalam keadaan sujud, husnul khatimah, karena sudah terbiasa dalam hidupnya melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa semangat dalam membaca Al-Quran, maka insya Allah nanti wafat setelah baca atau sedang baca Al-Quran. Buktinya banyak. Bahkan juga banyak terekam kamera para qori-qori yang sedang menyampaikan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba meninggal dunia. Saya punya jamaah ibu-ibu, beliau sangat rajin ngajinya, sangat rajin baca Al-Qurannya. Satu ketika habis ngaji ba'da isya, ngaji Al-Quran, pulang ke rumah tanpa sakit, tidur nggak bangun lagi, meninggal dunia. Amalan terakhirnya adalah membaca Al-Quran. Luar biasa, ya. Orang yang senang ceramah, yang sering berdakwah, maka nanti meninggal pas lagi pada ngeliatin aja. Jangan gitu dong, ya. Kayaknya pada pengen lihat orang ceramah tiba-tiba meninggal. Walaupun ada juga ya, terekam kamera juga banyak yang lagi khutbah, khotib sedang menyampaikan khutbahnya, tiba-tiba jatuh meninggal dunia. Kesemuanya itu tergantung dari kebiasaan kita. Semakin baik kita, semakin istiqomah dalam melakukan kebaikan, maka nanti ujungnya insya Allah husnul khatimah. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan ada kisah nyata, dan ini saya lihat sendiri karena terjadi kepada paman saya. Saya punya paman, beliau masya Allah tabarakallah wafat di tahun yang lalu pas bulan Zulhijjah. Beliau dimanapun berada pasti yang dicari masjid. Main ke Pamulang, yang dicari masjid. Main ke mertua saya di Bandung, yang dicari masjid. Bahkan lagi liburan pun ke puncak, yang dicari masjid. Beliau nggak mau jauh dari masjid dan berusaha bisa berjamaah terus di masjid. Dan ternyata bukti yang tadi kita ungkapkan, yamutul mar'u ala ma'asya alaih, terbukti pada beliau. Ba'da sholat asar berjamaah dalam kondisi yang sehat, pulang ke rumah, ngobrol sama istrinya, ngeteh bareng, tiba-tiba sakit kepalanya, pingsan, dan nggak lagi sadarkan diri. Berarti amalan terakhirnya sholat berjamaah asar di masjid. Dibawa ke rumah sakit ke PON, ternyata pembuluh darah otaknya pecah.
dan hari Jumat tepat jam 10 pagi meninggal dunia. Masya Allah. Wafat dalam keadaan baik di hari Jumat di bulan Zulhijjah, bulan yang Allah muliakan, bahkan dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Inilah husnul khatimah, karena memang kebiasaan beliau ibadah di masjid. Dan satu lagi yang luar biasa hadirin, ternyata saat orang-orang datang bertakziah, ada seorang sahabatnya yang bilang, tadi subuh saya lihat almarhum sholat di masjid. Padahal posisi almarhum saat itu sudah koma di rumah sakit. Kami keluarga bilang nggak mungkin, ini almarhum lagi di rumah sakit, udah nggak sadar. Tapi sahabatnya ini bilang, benar-benar saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Bahkan saya hafal baju yang dikenakan. Dia pakai baju coklat yang ada warna hitam di atasnya. Berarti kan melihatnya jelas, bukan sekilas. Nih hadirin, mungkin karena keistiqomahan beliau, Allah kirimkan malaikat untuk melanjutkan ibadahnya. Apa mungkin begitu? Bisa terjadi. Karena hal ini juga pernah terjadi di zaman Syekh Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar, orang soleh. Syekh Abdullah bin Mubarak saat itu sedang dalam perjalanan untuk melakukan ibadah haji ke Baitullah. Di tengah perjalanan beliau melihat ada seorang ibu-ibu yang sedang mengorek-ngorek sampah. Diperhatikan oleh beliau, ternyata ibu itu mencari makanan. Ketemulah ayam yang sudah menjadi bangkai ayam. Buru-buru ibu itu ambil, dibawa pulang untuk dimakan. Segera Syekh Abdullah bin Mubarak meneriakinya, wahai ibu, tunggu sebentar. Apa yang kau bawa? Bangkai ayam. Mau kau apakan? Mau aku makan. Maka beliau bilang, jangan ibu, itu bangkai dan haram untuk dimakan. Tapi ibu ini bilang, wahai Syekh Abdullah, wahai Pak, bangkai ini memang haram untuk Bapak, tapi bangkai ini halal untuk saya. Karena saya ini seorang janda yang sedang kelaparan. Begitupun anak-anak saya di rumah, ada 3 orang yang juga dalam keadaan kelaparan. Masya Allah. Mendengar hal tersebut, Syekh Abdullah bin Mubarak langsung melepaskan semua bekalnya, mengambil semua uangnya dan diberikan kepada ibu tersebut. Ibu, gunakan bekal ini, gunakan uang ini untuk kebutuhan ibu bersama anak-anak. Saya tidak jadi pergi haji. Singkat cerita, selesailah musim haji. Ternyata saat itu banyak orang-orang datang ke rumah Syekh Abdullah bin Mubarak. Beliau ada yang menyampaikan, wahai Syekh Abdullah bin Mubarak, terima kasih banyak. Kemarin selama di tanah suci, kau telah membantu diriku. Jika tidak ada dirimu, aku tidak tahu bagaimana nasibku di sana. Yang kedua, datang lagi orang, wahai Syekh Abdullah bin Mubarak, kemarin aku melihat engkau selama di tanah suci, engkau ibadah dengan sangat luar biasa. Tidak ada capeknya engkau ibadah. Kau sungguh luar biasa. Syekh Abdullah bengong. Dibilang, nih orang pada ngomong apa sih? Orang saya nggak jadi pergi haji, saya ada di rumah. Akhirnya datang malam, beliau tidur. Dan saat beliau tidur, beliau bermimpi bertemu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul menyampaikan, wahai Abdullah bin Mubarak, aku berterima kasih karena engkau telah peduli terhadap sesama manusia. Kau menolong ibu-ibu sedang kelaparan. Dan kalau kau mau tahu, dengan sebab itu Allah kirimkan malaikat untuk menggantikanmu pergi haji, dan kau mendapatkan pahala haji mabrur. Masya Allah. Nih jamaah, istiqomah kita akan membuahkan hasil yang sangat besar. Keistiqomahan kita akan mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, untuk kita dapat husnul khotimah adalah istiqomah dalam kebaikan. Yang kedua, yang terakhir, untuk mendapatkan istiqomah adalah senantiasa kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan ini adalah waktunya hadirin.
Ramadan ini hampir seluruh waktunya adalah waktu-waktu ijabah kalau kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita perhatikan ayat-ayat puasa surah Al-Baqarah yang menjelaskan tentang puasa Ramadan dari ayat 183 sampai 187 itu semua menjelaskan tentang puasa Ramadan. Tetapi ada satu ayat 186 itu tidak membahas tentang puasa. Ayat itu hanya membahas tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Nabi Muhammad, jika ada hambaku yang bertanya tentang diriku, maka katakan aku ini dekat. Aku akan jawab setiap permintaan orang-orang yang mau berdoa. Nih hadirin, artinya adalah di Ramadan ini Allah sangat dekat dengan kita. Allah menunggu doa-doa terbaik kita. Tinggal kita mau doa atau tidak. Jika kita berdoa, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Dan mintalah yang terpenting, minta husnul khatimah. Jangankan kepada kita hadirin, orang-orang yang taat kepada Allah, yang mau berpuasa, yang mau ibadah, yang mau sujud kepada Allah. Kepada Fir'aun saja, Fir'aun raja yang paling bengis, raja yang paling zolim, yang paling jahat, yang paling sombong. Wajar sih emang, Fir'aun itu punya kekuasaan yang sangat besar. Bahkan riwayat Fir'aun itu nggak pernah sakit pak, nggak pernah ke klinik, nggak pernah ke apotik. Fir'aun nih nggak pernah sakit, maka semakin sombong dia, semakin sombong. Puncak kesombongannya dia katakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ngaku jadi Tuhan. Tapi lihat hadirin, di saat Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa terpojok oleh lautan, maka Allah memerintahkan, fadrib bi'asakal bahr, pukullah dengan tongkatmu itu lautan. Maka saat Nabi Musa pukul, lautan terbelah menjadi dua. Nabi Musa berjalan kepada umatnya menyeberangi lautan, Fir'aun ngikut ngejar. Saat Nabi Musa telah sampai di tepi lautan bersama umatnya, Fir'aun masih tengah-tengah lautan, Allah kembalikan lautan menjadi seperti semula, sehingga tenggelamlah Fir'aun bersama pengikutnya. Cuma dalam satu riwayat dijelaskan, saat Fir'aun sedang kelagepan, kalau bahasa Betawinya, tuh Fir'aun sempat manggil-manggil Nabi Musa. Ya Musa aghithni, ya Musa aghithni, wahai Musa tolonglah aku, wahai Musa tolonglah aku. Berapa kali? 70 marrah, 70 kali Fir'aun minta tolong kepada Nabi Musa. Cuma Nabi Musa nggak mampu menolongnya. Sehingga saat itu Allah berfirman, wahai Musa, Fir'aun telah meminta tolong kepadamu, telah memanggil-manggil namamu 70 kali, tapi kau tak mampu menolongnya. Seandainya Fir'aun itu minta tolong kepadaku marratan wahidah, satu kali saja, maka kau akan mendapati aku akan menolongnya. Masya Allah, Fir'aun tuh yang gak pernah ibadah, yang ngaku jadi Tuhan, masih mau Allah tolongin. Kalau seandainya Fir'aun minta tolong, bagaimana dengan kita? Fir'aun aja yang udah ngomong ana rabbukumul a'la, Allah masih mau tolong. Bagaimana kita yang memang setiap sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Sudah pasti hadirin, doa kita akan Allah dengar dan Allah ijabah. Lagi-lagi ini waktunya minta kepada Allah apa yang kita butuhkan, minta kepada Allah husnul khatimah, insya Allah Allah kabulkan. Cukup 2 kiat yang saya sampaikan. Sebenarnya masih ada yang ketiga, cuman buat tahun depan, mudah-mudahan diundang lagi. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.